Assalamualaikum, salam hangat kami untuk semua yang menyaksikan video ini. Sebelum itu pastikan like dan subscribe untuk mendapatkan informasi baru. Dilansir dari halaman kompas.com, kita memberikan informasi mengenai nasi goreng. Lanjut ya. Sering disantap sebagai sarapan, makan siang hingga makan malam, nasi goreng menjadi salah satu kuliner yang tidak bisa dipisahkan dari lidah rakyat Indonesia. Sejarawan dan penulis buku Jejak Rasa Nusantara, Sejarah Makanan Indonesia, Fadly Rahman, menjelaskan sejarah nasi goreng. Dikenalkan oleh orang China, ditarik jauh ke belakang, sajian nasi goreng ini sudah ada sejak lama di Indonesia. Menurut keberadaannya, nasi goreng di Indonesia tak lepas dari pengaruh budaya Tionghoa yang dibawa orang China saat bermigrasi ke Indonesia. Asal-usul nasi goreng ini dari Tiongkok. Di negeri asalnya mereka, orang China, tidak menyukai makan makanan yang sudah dingin sehingga mereka sering memasak dan menghangatkan lagi. Ujar sejarawan sekaligus dosen Departemen Sejarah Universitas Padjadjaran itu kepada Kompas.com, Kamis, tanggal 6 Agustus tahun 2020. Nasi yang sudah dingin akan digoreng kembali dengan bumbu-bumbu sederhana sehingga jadilah nasi goreng dan makanan yang hangat kembali. Makanan ini akhirnya dibawa oleh masyarakat Tiongkok yang bermigrasi ke seluruh penjuru dunia, tak terkecuali Indonesia. Nasi goreng sebagai budaya kuliner dari China akhirnya masuk ke Indonesia dan berbaur dengan budaya kuliner setempat. Sehingga nasi goreng mengalami perkembangan dalam segi rasa, bumbu, dan isi. Yang kita kenal sekarang ada beragam banyak macam nasi goreng yang disesuaikan dengan bumbu dan bahan di setiap daerah, papar Fadly. Hal tersebut yang menjadi alasan kenapa di Indonesia tidak hanya ada satu jenis nasi goreng. Di Indonesia ada nasi goreng cakalang, nasi goreng kambing yang sering ditemui di Jakarta, nasi goreng petai, nasi goreng mawut, nasi goreng teri, dan masih banyak lagi. Jadi disesuaikan dengan budaya kuliner masyarakat setempat, bahkan sudah tidak lagi identik dengan cita rasa otentik Tionghoa, karena sudah diadaptasi oleh masyarakat lokal, jelas Fadly. Tak hanya dari China, nasi goreng bisa jadi budaya kuliner hasil resapan dari makanan Timur Tengah yaitu nasi pilaf. Mengingat Indonesia sempat menjadi pusat perdagangan dan pertemuan banyak kebudayaan asing seperti Arab, China, dan India. Fadly juga memaparkan bahwa masa sekitar abad ke-10 Masehi, gelombang para warga Tionghoa yang bermigrasi di Indonesia begitu besar. Kemungkinan seiring dengan momentum itu masyarakat Tionghoa mulai mengenalkan nasi goreng kepada masyarakat Indonesia. Selain nasi goreng, masyarakat Tionghoa juga mengenalkan kuliner lain. Di antaranya mie, tahu, dan tauco. Pernah juga diceritakan di dalam buku Sekitar Proklamasi 1981, Bung Hatta mengatakan bahwa dirinya sempat diberi makan sahur di kediaman Laksana Maeda. Waktu itu bulan puasa. Sebelum pulang saya masih dapat makan sahur di rumah Admiral Maeda, kenang Hatta. Makanan itu telah disiapkan oleh Satsuki Mishina, selaku asisten rumah tangga Maeda. Dia membuat dan menyiapkan nasi goreng, telur, dan ikan sarden. Setelah selesai masak, jamuan segera dihidangkan kepada para tokoh perumus proklamasi. Soekarno, Hatta dan Ahmad Subarjo menyantap makan sahur, sedangkan Sayuti Melik menyelesaikan tugasnya untuk mengetik naskah proklamasi.